Kenapa mereka yang komitmen dengan Islamnya, dengan amalannya? Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, summastaqamu, kamu udah mengatakan beriman kepada Allah, lalu kalian istiqamah, tanazzalul malaikatur rahmah, Allah turunkan malaikat-malaikat yang bawa kasih sayang. Apa kata malaikat? Wahai hamba-hamba Allah, jangan kau sedih, jangan kau merasa takut, la khauf, karena Allah udah menjanjikan surga untuk kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 7 ciri generasi Ibrahim itu. Kita lah ini kan. Pertama, kritis dalam mencari dan menerima kebenaran. Hari ini Pak, banyak kali orang yang menganggap benar. Betul. Zaman sekarang ini kritislah kita mencari dan menerima kebenaran itu. Sekarang sudah terbuka sebenarnya pintu-pintu ilmu, pintu-pintu agama, terbuka lebar. Tapi kalau kita tidak pandai-pandai dan kritis, maka masuklah kita kategori bisa sesat. Banyak nggak sekarang kelompok-kelompok yang menyesatkan? Banyak. Nabi Ibrahim kritis, kita pun kritis. Jangan asal ikut. Bapak Ibu yang saya muliakan, kritis dalam mencari kebenaran itu penting. Jangan asal ikut. Inilah dia, kita harus mencari kebenaran, kritis mencari kebenaran. Yang kedua, sikap dan perilaku menyatu dengan Islam. Itu generasi lain. Artinya, tubuh kita ini semuanya adalah kita lengketkan di dalam tubuh ini Islam. Al-Islamu ya'lu ala yu'la alaih. Islam itu tinggi, tak ada yang menandinginya. Aslama yusallimu islaman. Islam itu adalah selamat. Maka satukanlah tubuh ini dengan ajaran Islam. Jangan lagi kita melihat situasi baru awak pakai Islam itu. Ada orang memakai Islam itu saat-saat tertentu. Ada. Ini udah pernah kita bahas bulan-bulan yang lalu. Artinya Islam itu menyatulah dalam tubuh. Mana bukti menyatu dalam tubuh? Semua tubuh ini adalah sudah selamat. Kalau memang mau kita mengarahkannya kepada yang selamat, itulah dia Islam. Mata, nggak usah jauh-jauh lah. Tak usah kita terlalu jauh melihat. Tubuh kita ini saja, ketika diciptakan oleh Allah mata ini, berusahalah untuk melihat yang baik-baik, biar selamat. Satu ajar Islam dengan tubuh kita. Ketika kita sehat tubuh ini, lakukanlah beramal ibadah. Artinya apa ini? Di situ letaknya sudah masuk kita, tubuh kita ini kita Islamkan. Banyaknya orang yang beragama Islam, tapi tubuhnya tidak Islam. Apa Islam itu Pak? Selamat. Banyak nggak Pak? Islam tapi tubuhnya tidak Islam. Ada nggak? Banyak. Pakaian seksi. Wow. Itu bukan Islam. Tubuhnya nggak diislamkannya. Padahal menyatulah generasi Ibrahim itu. Satukanlah Islam itu dengan tubuh kita nih. Tapi kalau dia celana pendek, roknya di atas, membuka aurat, di atas pun nampak, bawah nampak, senang kali orang menengoknya. Berapa banyak orang menengok dia? Sebegitulah dosa dan bisa melipat ganda. Jadi ibu, yang kedua adalah sikap dan perilaku kita menyatu dengan Islam. Yang ketiga, banggalah sebagai Muslim. Kita ini harus bangga sebagai Muslim, karena agama yang paling tinggi itu menurut kita agama kita. Kenapa lagi awak ikut-ikutan dengan yang lain? Baik ajarannya, baik semuanya, tidak usah diikut. Udah ada agama kita, kenapa ikut yang lain? Tengok
sekarang. Wih, ngeri, ngeri. Handphone lah handphone. Pak Ustadz, kita nggak pakai handphone kayak mana? Boleh, lebih aman lagi handphone yang dulu ndak ada medsosnya. Titit, udah selesai. Itu lebih awak terjamin. Kalau sekarang yang banyakan mau ditengok, grup 40, hang handphone itu. Sekarang mana kita lebih banyak? Ini jujurlah kita Bapak Ibu ya. Ini kan semuanya adalah bagus teknologi, tapi kalau kita tidak bisa membatasi, salah sama kita. Saya mau tanya secara umum lah kita ini, mana lebih banyak orang melihat handphone ketimbang membaca buku? Satu lagi, setelah orang bangun tidur, apa yang dilihatnya pertama? Jujur dulu. Kita nih, apa yang tengok pertama? Handphone. Mau pergi, apa yang dicek dulu? Handphone. Bacam istri awak handphone nih, betul bilang. Pergi awak buru-buru, udah sampai separuh jalan, tinggal handphone, dijemput nggak? Ngeri kan? Mau tidur, apa yang ditengok dulu? Jujur, handphone. Semuanya. Padahal handphone itu dunia. Saya membaca tulisan, lalu ada seorang ulama mengatakan, dia bilang begini, kita sudah tergantung dengan makhluk. Mana ada Pak Ustadz? Tergantung kita sama makhluk. Jujur ya, kita nggak boleh tergantung sama makhluk Pak, secara tauhid. AC ini kita beli nggak? Umpama di rumah kita beli toh, kan kita yang ngatur dia, mau dimatikan, mau enggak, mau kecil apanya, apa AC-nya, mau tidak volumenya, kita ngatur kan, orang kita yang beli kok. Tapi kenapa kita sudah tergantung dengan dia? Begitu awak pergi entah kemana ndak ada AC, gerah. Inilah yang dibilang Ustadz tuh, buku itu, kita sudah tergantung dengan makhluk, bukan tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tunjuk tangan ibu, tanya diri masing-masing lah. Makanya tadi ku bilang, ibu kita nih bangun tidur pergi ke sana, tinggal apa yang kita ingat? Handphone. Padahal handphone itu ingin memudahkan kita, tapi kita tergantung kepada makhluk, barang-barang yang kita beli. Nauzubillah ya Allah. Jujurlah Pak, Allah udah memang Pak Ustadz, handphone itu jendela dunia, iya, tapi situ pula lah semuanya maksiat. Mau gambar apa mau di situ Bapak, tinggal klik-klik aja itu. Tapi terlena kita kan. Barulah kita menyadari, ya Allah ya Rob, ini makhlukmu, aku yang beli, kok pula yang ngatur ini handphone. Saya nggak peduli sekarang lagi. Ada yang perlu baru, ada yang nggak usah. Bangun tidur handphone, kena pakai alarm, wajar. Ini tadi nggak pakai alarm, aku rasa nggak terbangun aku ini. Orang pulang jam berapa aku semalam? Nggak terbangun. Pakai alarm. Tapi bukan berarti semua handphone. Ya, introspeksi diri kita masing-masing lah. Banggalah kita sebagai muslim. Kalau kita sudah bangga sebagai muslim, berarti kita ini sudah komit dengan Islam kita. Tapi kalau separuh-separuh, nggak yakin dia pakai jubah ke masjid, nggak yakin dia pakai lobe ke masjid, nggak yakin dia pakai sarung ke masjid, nggak yakin dia pakai koko ke masjid. Ada orang nggak pede dia pakai sarung segala, nggak pede dia kan? Ini bukan berarti nggak pakai sarung nggak pede. Gue bilang jangan nanti merasa bapak, enggak. Aku kadang takut ada ceramah menyinggung ya kan, jangan Pak ya. Maksudnya bangga seorang muslim itu, Pak Ustadz, itu kan simbol. Iya simbol, tapi hidup harus perlu juga simbol memotivasi kita untuk menjadi istiqomah. Simbol penting,
tetapi tidak menjadi prioritas yang paling utama. Tapi yang paling penting adalah qalbun. Nah, udah kita kaji nih, nggak usah cerita qalbun lagi kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, banggalah karena ajaran muslim itu sangat luar biasa. Coba lihat, kita masuk masjid buka sendal, kita mau sholat ngadap Allah cuci muka dulu baru wudhu, betul Bu? Mau makan cuci tangan bismillah dulu, ya Allah, luar biasa. Mau tidur baca doa, maaf cakap, mau berhubungan baca doa. Jadi Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, bangga kita sebagai muslim. Yang keempat, memiliki ilmu dan prestasi. Kita nih Pak, kalau sebagai muslim, kalau nggak ada ilmu, kan bodoh-bodohi kita. Contoh, pernah saya bilang, orang yang tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, kenapa harus begini-begini? Heran orang kan? Betul, ada sampai la ilaha illallah, la ilaha. Ilmu ini ada ilmu syariat, ada ilmu tasawuf, ada ilmu thariqat, betul? Jadi memahami ilmu itu tidak bisa satu bidang. Saya udah pernah bilang, Sayyidina Ali kan ditanya, apa asalnya kok dibaca la ilaha illallah pejam mata? Kan udah saya ceritakan. Maka Rasul mengatakan pada Sayyidina Ali, khammin ainak, pejamkan kedua matamu, yaqul la ilaha. Ini cerita ilmu. Itu ada hadisnya. Pejamkan kedua matamu, lalu ucapkanlah la ilaha illallah. Makanya kita tahlil pejam mata. Ada orang tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, ada? Mana ada? Itu Rasul yang bilang. Itu pencuri itu la ilaha illallah, la ilaha, apa mau ambil la ilaha illallah. Nggak ada itu Pak. Artinya apa di sini? Inilah dasarnya ilmu. Hingga kita pun berzikir, kuat kita dengan ilmu kita, maka kita pun komitmen dengan ibadah itu. Maka ulama mengatakan, orang yang beribadah tanpa ilmu mardud ditolak. Inilah pentingnya taklim nih. Tak tahu bertanya, jangan diam saja. Habis itu pulang, apa kata Ustaz tuh? Tahu aku, bantainya di situ. Nggak tahu dia apa bilang. Ditanya muallimah, ditanya ustadz waktu kita taklim. Penting di sini tempat bertanya. Google bisa Pak Ustadz? Iya, tapi dapatnya kurang barokah. Barokah taklim itu adalah di sini. Coba itu la ilaha illallah. Maka orang pun kalau tahlil pejam mata. Jangan heran Bapak Bapak itu la ilaha. Walau pejam matanya mengantuk, terserah, yang penting pejam. Maknanya apa? Inilah ilmu. Tahu kawan-kawan Ali, sungguhnya pejamkan mata itu adalah bisa kita manai kalimat la ilaha illallah, lalu dengan itu kita dihidupkan, lalu dengan itu dimatikan, dan dengan itu kita dibangkit. Ini contoh ilmu saja. Contoh fikih itu ilmu tauhidnya. Ilmu fikihnya apa? Orang sholat pakai singlet di rumah saja, ndak ke masjid. Betul, syariatnya sah. Betul Pak? Tapi kira-kira sopan nggak dia? Sah, cuma tidak santun, tak ada ilmu tasawufnya. Artinya apa? Kita tidak bisa dari sudut ilmu satu saja untuk beribadah nih, itu maksudnya. Ini kita ngaji, ya kan? Taklim ini. Yang penting kan duduk, yang penting kan dongar. Iya, tapi ada ilmu adabnya. Tak mungkin ibu golek-golek. Aku cakap, betul tidak? Ku tinggalkan masjid ini, pergi aku golek-golek. Nah, kira-kira begitulah ini. Jadi ada ilmunya. Ilmu ini, ilmu. Jangan satu-satu dipakai dalam beribadah itu. Ilmu syariat saja. Bersinglet saja Bapak sholat ke masjid ini, pasti sah. Cuma digini orang. Udah senong ya nih kata orang. Apa ilmu adabnya ndak ada. Betul Ibu? Maksudnya apa? Nggak bisa kita pandang ibadah ini satu bidang saja, ilmu syariat saja, nggak masuk. Masukkanlah ilmu tasawufnya, thariqatnya. Kalau nggak dimasukkan, kalau syariat saja, itulah orang bilang bid'ah, bid'ah, bid'ah. Semua bid'ah. Macam dia pula ahli surga. Bid'ah, masuk neraka, pinar, pinar.
Oh wah, bagus sumbat lamun cungko tua semuanya beda. Artinya apa? Karena dia tidak memiliki ilmu yang luas. Satu bidang aja dia melihat dari ibadah ini. Ke laut kita Pak, hancur kita. Dah, yang keempat. Ini ada berapa ini ya? Ada 7 tadi ku bilang ya. 4, 3 lagi. Mur-mur torang ku tengok. Yang kelima. Nah, ini borat ini. Makanya Pak mau jadi Islam yang utuh tuh bukan mudah Pak. Wih. Sanggup menghadapi resiko. Ini ada ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi rupanya kalau kita dikatakan generasi Ibrahim ini sanggup menghadapi resiko jihad dia. Itu yang saya bilang ulama tadi itu. Sanggup. Dengan apa dia berjihad sungguh-sungguh? Dengan harta dan diri. Artinya Pak, kita hidup ini jangan yang enak-enak saja. Ini menguji iman dan resiko. Semua berisiko hidup ini. Udah kita kan aku agamaku Islam, apapun resikonya. Lihat Yasir bin As. Sampai risikonya apa? Ditangkap keluarganya. Wahai Yasir bin As, keluargamu ini kutangkap. Kata raja yang zalim, lalu akan kubunuh keluargamu. Ditariklah Yasir bin As ini, kakinya sebelah kanan kiri 4 ekor kuda, tangan kiri tangan kanan mau putus. Dia katakan, kembali kau kepada agama kami, jangan kau Islam. Dia mengatakan ahad, dan dia mengatakan Allah, Allah, Allah. Resiko Pak, resiko enggak? Ini awak as-salatu khairum minan naum. Resiko bangun aja pun tak mau. Allah Rabbi ya Karim. Bukan malah dibunuh dia, bangun saja nggak bisa. Rupanya dikencingi setan matanya udah. Jangan kau bangun, jangan kau bangun. Nggak bangun gua tuh. Pala bangun jam 7, sholat duha dia. Allah Rabbi ya Karim. Cuma pakai kunut. Itu bedanya. Itu bedanya. Itu bedanya. Duha dia dengan duha kita beda. Dia duha dia pakai kunut, kita enggak. Jadi kalau ada orang sholat duha pakai kunut, itu sesat. Nah, itu harus sesat. Artinya apa di sini? Hidup ini Pak pasti berisiko kalau kita komitmen. Kenapa mereka yang komitmen dengan Islamnya, dengan amalannya? Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, summastaqamu, kamu udah mengatakan beriman kepada Allah, lalu kalian istiqamah, tanazzalul malaikatur rahmah, Allah turunkan malaikat-malaikat yang bawa kasih sayang. Apa kata malaikat? Wahai hamba-hamba Allah, jangan kau sedih, jangan kau merasa takut, la khauf, karena Allah udah menjanjikan surga untuk kalian. Makanya orang-orang yang istiqomah, apapun resikonya dia nggak peduli. Betul Ibu? Baru lagi ke masjid, resiko ngantuk. Alah, apa kali resiko? Baru ngantuk kali Pak Ustaz. Alah, orang resiko nyawa awak baru ngantuk, terganggu tidur awak. Allahu Rabbi ya Karim. Masuk surga? Masuk surga pula itu. Berat lah bos. Berat. Hidup ini berisiko. Dicoba oleh Allah. Mampu tidak kita risiko itu? Semua berisiko. Tidak usahlah bangunkan anak-anak kita itu dulu. Papa, kasihan. Gak usah. Kita aja yang subuh. Pulang ibu, belum bangun lagi dah. Berdosa ibu. Baru risiko ngantuk. Udah berat. Masuk surga. Berat. Artinya apa ini ibu? Hidup itu harus berisiko. Ada cobaan, tantangan. Ketika ibu bisa istiqomah, itu tadi tanazzalul malaikatur rahmah,
Diturunkan Allah malaikat bawa kasih sayang. Jangan kau takut, jangan kau sedih, apapun kata orang, jangan kau takut. Itulah yang sudah dialami ulama-ulama kita yang istiqomah. Dipenjara dia, dibunuh dia, ditembak dia, ditikam dia tetap tersenyum. Kenapa? Udah ada malaikat yang mengatakan sama dia, ini Quran, jangan kalian sedih ya, jangan kalian takut. Wa absyiru, udah kuberikan, ku kasih gambar gembira kepada kalian, surga menanti kalian. Tapi yang benar, kita ini tidak pala begitu kali, tapi kita lawanlah setan itu dalam bentuk perjuangan. Apa kok setan? Bukan gitu ngelawannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya ala salat. Baru mencuci kereta lagi dia, maghrib. Lawan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Baru mau mandi. Oh Allah Rabbi. Allahumma antas salam wa minkas salam. Baru beranduk. Habis waktu maghrib singkat, sholat dia menjelang mau isya. Bid'ah itu. Orang sholat isya 4 rakaat dia 3. Kira-kira gitulah. Inilah yang saya bilang ibu, resiko. Baru lagi ibadah pribadi, gimana lagi ibadah untuk orang lain? Sedekah, zakat, itulah ibu. Tapi ku tengok wajah-wajah bapak ibu di sini luar biasa mengantuknya. Ya, itu berapa tadi? 5, 3 lagi. Yang keenam, memiliki sifat yang terpuji. Kita ini harus punya sifat terpuji. Maksudnya apa? Akhlak. Nabi Muhammad itu diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Wa ma bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa? Orang Arab dulu jahilnya luar biasa. Ampun. Maka diturunkanlah malaikat Nabi yang terakhir, khataman nabiyyin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbaiki akhlak dan tauhidnya. Artinya apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kalau kita mau memilih siapa yang mau kita contoh, itulah dia akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu, kita contohlah. Payahlah Pak Ustadz, pinoma dikit-dikit. Tapi kalau nanti ibu diludahi orang, Rasul kan diam aja tuh kan. Kenapa nggak kau balas, kata Ustadz Hamid? Ini ditirulah Rasulullah, jangan pula begitu. Sekali lagi ku bacok kok, coba. Artinya apa ini? Akhlak Rasul tuh ketika dia dihina orang, dia nggak mau membalas, biarkan aja. Ketika dia dibully orang di medsos, biasa aja. Kita mencoba ibu memperbaiki akhlak kita nih. Itulah tadi, ke masjid, apa yang harus dipakai. Kalau kita bersilaturahim ke rumah orang, di mananya kamu? Jangan assalamualaikum. Pulang assalamualaikum. Kalau nggak dikasih minum, diam aja. Aku ke dapur kau udah minta minum, jangan. Ada adab. Kita pun mengaji ada adab tadi kan. Kalau ibu golek-golek, aku pun golek-golek laku. Kira-kira ada adab. Penting, makanya dibilang al-adabu fauqal ilmu. Adab itu di atas. Adab itu penting. Ada orang Pak berilmu tapi tak beradab. Betul? Maka masuk penjara, KPK. Artinya apa? Ilmu tinggi, sekolah yang paling tinggi, tapi adab tak ada, masuk ke dalam bui. Lihat ulama bersisah, ketika itu ilmunya banyak, tapi dia tenggelam terhadap perempuan, adabnya tak ada, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Allah, penting adab ini. Jangan sombong. Tahu salah bu, ini kan hari Minggu nih. Ibu nanti kalau pergi ke pesta, nggak usah dibawa semuanya yang kuning-kuning tuh, memberat-beratkan tangannya itu nggak usah. Yang jengkol bawa, taruh di depan, jangan di belakang, itu reman namanya.
bawa, tapi jangan dibawa semua ya Bu ya. Jangan dirampok orang Ibu nanti. Orang baca aja Pak, hapus tangan, diambil tangan yang bemas tuh, yang nggak bemas tuh dilepaskan ya. Jangan Bu. Apalah maksud kita membawa emas yang entah emas nggak tahu laku ya, yang kuning tuh semuanya di tangan sebelah kanan dan kiri. Maksudnya apa? Supaya tahu oh, jujur dulu, tahu oh, iyalah, tahu orang kan adab. Tapi jangan pulanya Ibu sederhana kali, nggak pakai lipstik, nggak pakai makeup, baju daster ke situ, jangan pakai jilbab. Bilang orang kayak gini, udah pesong nyawa nih kata orang. Nggak gitu juga. Artinya apa? Semua kita punya adab dalam hidup. Bayangkan Pak, masuk ke WC aja pakai adab. Ini enggak. Bisa nyanyi-nyanyi di WC. Bisa main handphone, main TikTok di WC, main game. Allahu Rabbi ya Karim. Ada nggak orang gitu? Di bawahnya handphone tuh ke WC, duduk dia sampai 1 jam main game. Jijiknya Allah mendengarnya itu. Yang tungtang, astagfirullahalazim. Tak ada adab lagi. Dulu kami ingat di pesantren, kalau udah masuk dalam WC baca doa, awak berdehem-dehem kan disunahkan. Ya kan? Betul nggak Pak? Itu orang dulu diamalkan sunnah Rasulullah. Sekarang mana berdehem? Menyanyi orang, menyanyi. Kau, astagfirullahaladzim. Nekan sambil menyanyi. Itulah zaman sekarang. Tidak ada adab lagi Bu ya. Kita bilanglah sama anak-anak kita. 6. Yang terakhir. Sudah di apa itu? Sudah dibagi-bagi kan. Yang terakhir. Ini tadi. Tadi kan dia terpuji, mau menerima risiko, terpuji. Yang ketujuh, sanggup dan mau berkorban. Ibu-ibu, kita nanti mau begini. Alah, malas, banyak kutipan. Baru kutipan 5.000, udah takut dia berkorban. Tengok, berkorban. Benar tidak? Tidak akan maju Islam itu kalau dia tidak mau berkorban. Tidak akan maju. Berat. Pengorbanan tenaga paling tidak. Contoh, aku datang kemari. Kalau nggak datang kemari, aku ada pengorbanannya kemari, macam mana kita ketemu? Ibu dari sana, ada yang naik kereta, ada yang jalan kaki. Kalau nggak korbankan ibu, kaki ibu ini walaupun asam urat, sampai sini sehat itu. Ada pengorbanan kalau dalam ibadah ini. Kalau nggak ada ibu, tidak akan maju kita. Ibu pengajian juga gitu. Ada kutipan sikit, udah. Kutipan aja. Uang kue, uang baju, uang seragam, tak apa-apa aja. Heran aku nih ketua baru nih banyak kali kutipan. Katanya Bu lagi. Udah, artinya apa Ibu? Kalau kita mau maju, maka harus ada pengorbanan. Itu pastilah ya. Karena nabi-nabi jangankan dia mengorbankan harta, nyawa pun dikorbankannya. Ulama-ulama jangankan hartanya, nyawa dikorbankannya. Kita nggak usah pala nyawa, nggak usah pala kalau dalam ini. Tapi kalau mau maju dalam satu daerah, kampung kita, masjid kita segala macam, korbankan tenaga, pikiran dan duit. Nggak usah banyak-banyak. Macam ini ya, ada serapannya ini. Pengorbanan nggak ini? Pengorbanan. Rela dia, ada uangnya tadi nih, rela dia uang ini nggak jadi disimpannya atau dipergunakannya, disisihkannya untuk makanan. Itu kan pengorbanan namanya. Jangan sepele Pak makanan nih. Siapa yang ngasih makan kita nih? Allah Rabbi Karim. Dibawa sholat duha, dibawa lagi besok menjadi amal jariah. Beruntunglah orang yang mau sedekah ini. Makanya saya bilang, besok berapa jemaah? 40 orang. Panitia Pak BKM, aku 20 ya, bagi-bagi kita ya. 2 orang selesai, 40 piring. Besoknya lagi, berapa? 50 orang. Aku 20, aku 10 aja ya. Gak apa-apa ya. Lah 3 orang. Dibagi-bagi. 10 orang, 50 piring. Aku 10 aja. Boleh? Boleh. Aku 10 aja Bu. Pak BKM, aku 20. Daftarlah. Ini hari apa nih? Minggu. Jumat udah daftar. BKM, aku 10 ya. Nah, sini uangmu. Berapa? Kalau dibeli ini. Sekian. Nah, berapa orang? Aku 10 orang aja. Masya Allah.
Gitu Pak. Jangan sendiri aja nih Pak, enak kali dia masuk surga aja dia cepat-cepat. Enaklah dia sendiri. Kita harus bagian dari sini. Ambil Pak. Dia nggak marah. Janganlah, ini kan bagianku, engkau cari yang lain aja lah. Nggak mungkin. Dia selama ini, siapa ini kan? Selama ini dia yang buat 50 porsi segala macam. Sekali-sekali jumpai dia. Pak, boleh nggak aku ikut? Apa itu? Aku 10 yang sanggup. Ya udah nggak apa-apa. 10 tinggal 40. Kalaulah kita bersama, tidak ada yang berat. Sama-sama masuk surga. Kita nggak ada duit nih, sikit. Ambil 5. Benar nggak? 5 aja. Palingan berapa? 70, kalau 15.000, kalau 10.000, 50.000. Ini ya, aku 5 bungkus saja, aku 5 porsi saja, aku 10 porsi saja. Masya Allah, semua dapat bagian. Itu Bu, saya bilang gitu sama jamaah saya masjid-masjid. Coba ambil bagian ini. Kalau enggak, aku yang teh manisnya. Untuk jus Ustadz, aku setiap subuh ngasih. Enggak ada jus ku tengok ini. Betul. Saya dulu di masjid itu, belum masuk kita khotib, baru masuk ditawarkan, Ustadz mau apa, jus apa? Mak, ku bilang jus orang Belanda. Datang Belanda, udah aku Ustadz, bagian Ustadz untukku, termasuk jusnya, minum air putihnya, ambil bagian masing-masing Bu. Aku bagian 10 itu ya, aku teh manisnya. Coba Bu, yakinlah, nggak ada yang berat. Ambil bagian dikit-dikit. Jangan tertumbuh satu orang. Nah, dia cepat masuk surga, kita lambat. Apa enggak, orang ngaji aja kita. Nyanyi ngaji aja kita, udah nggak pernah sedekah kita. Nah, kira-kira gitu ya Bu ya. Baik, inilah dia yang 7. Artinya apa ini? Generasi Ibrahim. Maka saya bacakan sekali lagi. Pertama adalah kritis kita Bu mencari kebenaran. Jangan asal ikut aja. Yang kedua adalah sikap perilaku yang menyatu dengan Islam. Tubuh kita ini ya kita Islamkan. Yang ketiga adalah bangga sebagai muslim. Jangan malu lagi Pak Muslim. Ini enggak malu-malu dia. Apa yang malu-malu? Udah muslim ini. Keempat, memiliki ilmu. Jangan tak berilmu awak. Ibadah awak pun diganggu orang. Oh iya juga ya. Oh iyalah, enggak betul ini. Nah, enggak awak baca, enggak awak tanya. Yang kelima, sanggup menghadapi risiko. Apa risikonya Pak? Tetap komitmen. Yang keenam, memiliki sifat terpuji. Yang terakhir adalah sanggup berkorban, termasuk tubuh nih, harta nih kita korbankan untuk kepentingan agama kita ini. Sesanggup kita lah. Ambil bagian, jangan orang saja Pak. Ayo kita ambil bagian. Dikit. Yang penting ada kita bagian dari itu. Insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah nanti mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja kaji kita, lebih kurang mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.